Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Kami dari di sini kelompok dari 7 kelompok 7 akan mempresentasikan tentang routing statik statik pada mata pada kuliah mata internet kuliah working internet working dengan dengan beranggota. beranggota. Di sini Di sini ada ada yang 3 kota. pertama itu Yang pertama adalah itu ada Latsman Latsman Nursela Nursela dengan NIM dengan NIM 22 11 11 20 20 10 10 12 12 dengan saya dengan saya sendiri sendiri Ibram Ibram Dianis Dianis Agrilando dengan dengan NIM 22 22 11 20 11 10 20 10 18 dan 18 ada dan ada Kanaela Kanaela Alifah Alifah Putri dengan Putri NIM dengan NIM 21 20 21 10 20 10 14. 14. Berhubungan beliau Berhubungan beliau sedang sedang tidak bisa tidak hadir bisa hadir dikarenakan mungkin ada suatu ada hal yang suatu hal yang tidak tidak diinginkan. diinginkan. Jadi Jadi untuk untuk presentasi kali presentasi ini kali beliau ini belum bisa beliau belum hadir. bisa hadir. Nah, oke. Oke. Routing Routing adalah proses adalah proses pemilihan jalur pemilihan jalur di jaringan di yang jaringan yang digunakan untuk digunakan untuk mengirimkan mengirimkan paket data paket ke data alamat ke tujuan. alamat tujuan. Routing statik Routing statik mengkonfigurasi routing mengkonfigurasi secara routing secara manual. manual. Yang Yang pertama, pertama, memiliki tabel memiliki routing tabel statik routing statik yang yang dapat dikonfigurasi dikonfigurasi secara oleh manual seorang oleh seorang administrator administrator jaringan jaringan komputer. Yang komputer. kedua, Yang kedua, default default route default route sama dengan sama dengan statik statik digunakan pada digunakan saat pada alamat saat alamat sumber sumber ketujuan tidak ketujuan tidak diketahui diketahui atau pada tabel waktu routing tabel routing tidak bisa tidak bisa menyimpan menyimpan informasi ke informasi dalam ke dalam tabelnya lagi. tabelnya lagi. Cara kerja Cara kerja dari routing statik ini, statik ini, hmm, hmm, pertama pertama, administrator administrator menentukan setiap menentukan setiap jaringan jaringan pada setiap pada router, setiap router, kemudian admin kemudian admin menentukan menentukan setiap paket setiap paket tujuan yang tujuan yang selanjutnya akan selanjutnya akan disimpan disimpan di tabel tabel routing. routing. Selanjutnya Selanjutnya, setelah 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 tabel routing tabel routing tersimpan, maka tersimpan, maka setiap paket data paket akan data akan diteruskan diteruskan berdasarkan berdasarkan informasi dari informasi tabel dari routing. tabel routing. Perintah yang Untuk digunakan untuk routing statik routing static menggunakan IP menggunakan route. IP route Akan akan dilanjutkan oleh dilanjutkan oleh Ratsman. Ratsma. Kemudian di routing static ini ada beberapa tipe dari routing static. Yang pertama itu default static route, yang dimana default static route digunakan untuk mengarahkan semua paket yang tidak sesuai dengan entry routing yang ada menuju ke tujuan tertentu. Biasanya gateway default. Ini efektif untuk mengirimkan semua lalu lintas yang tidak sesuai dengan rute yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua ada host specific static route, di mana rute statis host spesifik ini digunakan untuk merutekan lalu lintas ke tujuan tertentu yang mewakili host tunggal. Host specific static route sangat berguna jika ingin mengkonfigurasikan routing secara spesifik untuk satu alamat IP. Kemudian ada network specific static route, di mana digunakan untuk merutekan lalu lintas ke jaringan tertentu. Ini cocok untuk merutekan sekelompok alamat IP yang ada dalam satu jaringan. Kemudian yang terakhir ada floating static route, di mana rute statik mengambang, yaitu adalah rute yang memiliki metrik lebih tinggi daripada rute dinamis atau rute statis lainnya. Jika rute utama tidak lagi tersedia, rute float statik juga dapat diaktifkan. Kemudian ada kelebihan dari routing statik. Yang pertama itu mempunyai keamanan yang tinggi karena hanya administrator saja yang mengetahui dan mengatur rutenya. Yang kedua itu tidak membutuhkan bandwidth di antara rute karena tidak membutuhkan protokol routing. Selain ada kelebihan, maka ada kekurangan dari routing statik sendiri. Yang pertama yaitu routing statik tidak efisien ketika digunakan pada jaringan yang cukup besar, karena administrator harus secara manual untuk menambahkan rute pada jaringan. Yang kedua yaitu administrator hanya mempunyai pengetahuan yang kuat dan kemampuan yang baik pada pembacaan topologi. Selanjutnya kami akan mendemokan hasil routing dari Cisco Packet Tracer. Di sini sudah terlihat jaringan yang kami buat, yaitu di network 10.10.3 dengan subnet mask 30. Kemudian ada network yang sebelah kanan itu 192.168.2 dengan subnet mask 24.
Kemudian yang satunya ada 192.168.24. Untuk mengeceknya, kita melakukan ping. Di sini akan ping pada PC 0 yang ada di network 192.168.1. Untuk hasil pingnya itu terkirim sebanyak 4, terus diterima sebanyak 4, dan tidak ada loss sama sekali. Yang ini bisa diartikan dari PC 1 ke PC 0 dapat mengirim paket. Kemudian dari PC 0 di sini juga dari PC 0 ke PC 1 itu terkirim, yang dimana IP routing ini berhasil. Untuk memasukkan IP routingnya sendiri, yaitu di routernya itu menggunakan IP route dengan subnet mask 192.168.2 yang untuk menerima dari sini agar terhubung ke subnet mask yang 192.168.2 dan memakai juga fast Ethernet 0/0 dari router satunya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.